Belajar bahasa Indonesia yuk! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bertemu lagi dengan Ibu Arum Berliana dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Pada hari ini kita akan belajar mengenai teks prosedur. Pernah tidak kalian bingung bagaimana untuk membuat sesuatu seperti membuat mie instan atau bermain game? Nah, teks prosedur adalah kunci rahasianya. Pada video pembelajaran kali ini, kalian akan Ibu ajak untuk belajar teks prosedur materi Bahasa Indonesia kelas 7 semester 1. Kalian akan Ibu ajak untuk mengidentifikasi informasi dari teks prosedur, seperti mencari tahu apa pengertian teks prosedur, cirinya, unsur kebahasaannya, kemudian strukturnya. Ayo, simak dulu video berikut ini. Sarapan pagi penting untuk aktivitasmu. Membuat roti dengan telur dan sayur sudah cukup untuk kebutuhan kalorimu. Bahan dan alatnya mudah. Kali ini aku akan membuat egg sandwich. Kamu cukup siapkan wajan penggorengan, kemudian kocok 1 butir telur, tuangkan telur, kemudian letakkan roti di atasnya. Tunggu setengah matang. Kita bisa memberi sayur dan juga tomat sesuai selera kamu. Selanjutnya, beri saus sesuai selera. Setelah itu, kamu tutup lagi roti di atasnya. Kamu siap menyajikannya ketika roti sudah kering. Begitu cara membuat sarapan sehat dengan kilat. Selamat mencoba! Nah anak-anak, tadi kalian sudah mengamati video bagaimana cara membuat sarapan sehat, yaitu dengan menu egg sandwich. Jika kalian cermati, Ada petunjuk langkah-langkah di video tersebut. Jadi, teks prosedur adalah teks yang memberikan petunjuk cara melakukan sesuatu secara berurutan. Contohnya, cara membuat es teh, cara bermain catur, atau bahkan cara login ke akun media sosial. nah anak-anak, kalian sudah tahu apa pengertian dari teks prosedur. Kali ini kalian akan belajar bagaimana ciri-cirinya. Teks prosedur itu memiliki ciri-ciri anak-anak. Yang pertama adalah tujuannya jelas. Misalnya, cara membuat kue. Yang kedua, ada langkah-langkah berurutan. Tidak bisa asal loncat urutannya. Yang ketiga, memakai kata kerja perintah. Yang contohnya adalah tuangkan air, aduk gula, aduk santan. Yang keempat, bisa memakai angka atau urutan seperti pertama, kedua, dan selanjutnya. Nah anak-anak, tadi kalian sudah mengetahui apa ciri-ciri dari teks prosedur. Selanjutnya, Ibu akan mengajak kalian belajar struktur dari teks prosedur. Jadi, teks prosedur memiliki struktur. Yang pertama yaitu judul. Contohnya, cara membuat telur dadar. 2. Tujuan, yaitu hasil akhirnya. Yang 3. Bahan dan alat, kalau diperlukan. 4. Langkah-langkah yang harus dilakukan dan urutannya benar. Kalau kita salah urutan, bisa jadi telur dadar malah jadi dadar. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulan berisi ajakan dan ringkasan dari kegiatan yang dilakukan. Bagus anak-anak, kalian sudah belajar
Apa itu pengertian, ciri-ciri, dan struktur teks prosedur. Kali ini kita akan membahas tentang unsur kebahasaan apa saja yang ada di dalam teks prosedur. Dalam teks prosedur terdapat unsur kebahasaan seperti kalimat pelesapan, kalimat ajakan dan larangan, dan kalimat inversi. 1. Kalimat pelesapan. Apa itu? Pelesapan adalah penghilangan bagian tertentu yang sama dan sudah disebutkan pada kalimat sebelumnya. Contoh, masukkan sebungkus agar-agar, jeli, dan susu cair sebanyak 500 ml, kemudian aduk sampai larut dalam air. Di dalam kalimat tersebut terdapat kalimat pelesapan, yaitu kata agar-agar, jeli, dan susu. Yang kedua adalah kalimat ajakan. Apa itu? Kalimat yang mengharapkan tanggapan berupa tindakan dari orang yang diajak bicara. Kalimat ini ditandai dengan kata-kata ajakan yang khas. Contoh, ayolah coba resepnya. Teman-teman, ayo ikuti langkah berikut. Selanjutnya, kalimat larangan. Apa itu? Yaitu ungkapan atau perkataan baik tertulis maupun tidak tertulis yang meminta seseorang untuk tidak melakukan suatu perbuatan atau tindakan karena alasan-alasan tertentu. Biasanya diberi keterangan kata jangan atau tidak. Contoh, jangan membuang sampah sembarangan. Jangan menonton televisi berlebihan. Selanjutnya, kalimat inversi. Apa itu? Kalimat yang diawali dengan predikat lalu subjek. Contoh, ambillah 2 buku pelajaran. Perhatikan sebagai predikat, buku kalian sebagai subjek. Jadi, didahului dengan predikat yang diikuti dengan subjek, itulah kalimat inversi. Nah anak-anak, selanjutnya untuk mengetahui sejauh mana kalian memahami pengertian, struktur, ciri-ciri, dan unsur kebahasaan teks prosedur, selanjutnya Ibu akan memberikan link. Ayo coba untuk dikerjakan. Nah, sekarang kalian sudah tahu kalau teks prosedur adalah petunjuk untuk melakukan sesuatu. Jangan lupa, harus jelas, berurutan, dan pakai kata kerja perintah ya. Sampai jumpa di pelajaran berikutnya dan selamat belajar.